Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat dan terus bersukacita karena hidup kita semua ada dalam kendali dan kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Perlindungan dan Berkat Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang. Saat ini kami belajar merenungkan firman-Mu tentang perlindungan dan berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk dapat merenungkan betapa besar perlindungan dan berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah perisai dan benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku dan tantangan, seringkali kita merasa rapuh dan tidak berdaya. Di saat-saat seperti itulah, kita membutuhkan sandaran yang kokoh, perlindungan yang pasti, dan berkat yang melimpah. Renungan ini hadir sebagai pengingat akan kasih dan kuasa Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan betapa pentingnya mempercayai perlindungan dan berkat Tuhan. Kita akan belajar bagaimana melepaskan rasa kekhawatiran dan juga ketakutan, serta menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita akan menemukan kekuatan dalam janji-janji firman-Nya yang abadi dan akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita baca Mazmur pasal 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, ayat ini adalah ungkapan keyakinan dan sukacita yang begitu mendalam dari Daud, sang pemazmur, dalam hubungannya dengan Tuhan. Mari kita uraikan poin penting dari ayat ini. Yang pertama, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dan penuntun kehidupan. Daud mengakui bahwa ia tidak berjalan dalam kegelapan atau dalam kebingungan, tetapi Tuhan secara aktif menunjukkan jalan yang benar. Jalan kehidupan dapat diartikan sebagai jalan yang mengarah pada kehidupan yang penuh, bermakna, dan kekal, yaitu kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Yang kedua, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Kehadiran Tuhan membawa sukacita yang tidak terbandingkan. Sukacita ini bukan sekedar kebahagiaan duniawi yang sifatnya semu, sementara, fana, tetapi ada suatu sukacita yang begitu mendalam dan abadi yang hanya dapat ditemukan dalam persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Sukacita berlimpah-limpah menunjukkan bahwa sukacita ini melampaui segala sesuatu yang dapat kita bayangkan atau kita alami kalau sukacita itu diberikan oleh dunia yang serba mengecewakan.
sangat berbeda dengan sukacita yang kita peroleh dari Tuhan. Yang ketiga, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tangan kanan seringkali melambangkan adanya suatu kekuatan, perlindungan, dan juga berkat-berkat Tuhan. Daud menyadari bahwa di dalam perlindungan dan berkat Tuhan ada kenikmatan yang terus-menerus dia terima dalam hidupnya saat dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmat senantiasa menandakan bahwa berkat dan kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Hal ini memberikan kita adanya suatu pengharapan dan juga kepastian dalam menghadapi segala hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Bagaimana cara memperoleh perlindungan dan berkat Tuhan? Yang pertama, mencari Tuhan sebagai penuntun. Seperti Daud, kita perlu mencari Tuhan untuk menuntun jalan hidup kita. Dalam segala keputusan, dalam setiap langkah hidup kita harus mengandalkan hikmat dan juga arahan-arahan dari Tuhan. Itu dapat kita ketahui ketika kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Sukacita sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, tetapi dalam persekutuan yang begitu erat dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, dan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Yang ketiga, percaya akan berkat dan perlindungan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan memberkati kita. Dalam segala situasi, kita dapat menemukan kekuatan dan penghiburan dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan saudara merasakan sukacita? Beraneka ragam jawaban akan terlontar dari banyak orang. Ada yang berkata, ketika suamiku memberi uang belanja lebih dari biasanya. Atau ada juga yang berkata, ya setiap awal bulan, tanggal muda, aku pasti bersukacita karena dompetku lagi tebal. Sementara yang lain berkata, sukacitaku meluap-luap setiap menghabiskan akhir pekan bersama keluarga pergi ke objek wisata. Sebagian lagi akan berkata, aku akan bersukacita kalau anak-anakku sudah mapan dan sudah berumah tangga. Saudaraku, acap kali rasa sukacita seseorang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Sebaliknya, ketika sedang dalam masalah, soal sakit penyakit, atau mengalami masa-masa sulit, seringkali sukacita itu menjadi sirna, bak ditelan bumi, sehingga tersenyum pun tidak dapat dilakukan. Sukacita adalah suasana di dalam hati seseorang di mana ia dapat menikmati segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan ucapan syukur. Jadi, sukacita dan ucapan syukur adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Sukacita dan ucapan syukur seharusnya menjadi lifestyle orang percaya. Mengapa? Karena adanya jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan Dia tidak pernah
mengecewakan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, apapun masalah yang kita sedang hadapi saat ini, tetaplah bersukacita, tetaplah mengucap syukur. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan orang percaya. Tidak seharusnya sukacita kita dikalahkan oleh masalah yang sedang terjadi atau oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita yang tidak mengenakkan. Artinya, sekalipun dunia ini bergoncang, banyak masalah yang sedang menerpa, kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa hal itu tidak mudah dan terasa berat untuk dilakukan? Tapi inilah perintah Tuhan yang harus kita taati. Bersukacitalah senantiasa. Ketika kita bertindak dan taat melakukan perintah Tuhan ini, yaitu bersukacita, sukacita Tuhan itu akan memenuhi seluruh aspek hidup kita, memenuhi hati kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan kehidupan, jalan yang penuh dengan sukacita dan nikmat yang kekal. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami tersesat dari jalan-Mu. Kami mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah, di dunia yang fana ini. Ampuni kami atas segala kesalahan kami. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa sukacita sejati hanya ditemukan di hadirat-Mu. Ajarilah kami untuk selalu mencari wajah-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu dalam doa dan firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu mengalami sukacita berlimpah yang Engkau janjikan. Kami rindu merasakan nikmat senantiasa yang ada di tangan kanan-Mu. Bantulah kami untuk melepaskan segala beban dan kekhawatiran hidup kami. Tolonglah kami untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau, bahwa Engkau akan memelihara dan memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, tetaplah berpegang teguh pada janji Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti, karena itu jalani harimu dengan bersukacita senantiasa. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.